warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Peceda KIP Kota Banda Aceh. Bersama saya Maura Indira Rizka yang akan menjadi host pada hari ini. Nah teman pemilih, untuk podcast kita pada hari ini, kita mengangkat tema terkait dengan literasi demokrasi berbasis aksi, menguatkan kedaulatan rakyat melalui inovasi penyelenggara pemilu. Dan untuk narasumber kita pada hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih teman pemilih. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena kita kedatangan langsung Ketua KIP Aceh. Di sini sudah ada Bapak Agusni AHSD. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih kami ucapkan Pak. Pak, ini kan kami mengucapkan banyak terima kasih nih Pak. Bapak sudah menyempatkan untuk hadir dan kita bisa berbincang-bincang di podcast KIP Kota Banda Aceh Pak. Sama-sama. Baik Pak, ini sebelum kita masuk ke tema utama kita nih Pak, bolehlah nih kita perkenalan dulu Pak, karena kan tak kenal maka tak sayang nih Pak, biar teman pemilih juga lebih mengetahui terkait dengan profil dari Ketua KIP Aceh nih Pak. Pak, boleh dong diceritakan sedikit bagaimana selama ini rekam jejak Bapak, gitu, pengalaman Bapak sehingga sekarang sudah berada berkecimpung di dunia kepemiluan, menjadi penyelenggara pemilu, terutama berada di KIP Aceh nih Pak. Ya sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau ya mungkin profil singkat gitu kan. Ya tentu ya nama saya sebagaimana dipanggil gitu kan ya Agusni AH gitu. Nah terkait dengan mungkin jejak atau rekam jejak ya, dari perjalanan saja sebagai penyelenggara ya mungkin ini kan memasuki periode kedua gitu kan. 5 tahun kedua di KIP Aceh. Nah tentu ya berbagai dinamika dalam perjalanan dari periode pertama ke hingga periode kedua ya, alhamdulillah banyak sekali dan semuanya ya berjalan tanpa ada kendala yang berarti gitu kan, terutama sekali dalam proses perjalanan ya, dari tahapan pemilu maupun pilkada yang sama-sama kita lewati ya semuanya ya berjalan aman, damai dan tentu tanpa bisa atau risiko yang terlalu banyak ya. Kendati memang dalam setiap perjalanan hidup ya tidak hanya dalam bagaimana ya melaksanakan sebuah tugas bertanggung jawab yang diembankan kepada kita oleh negara gitu ya. Tapi terkadang tugas dan tanggung jawab yang diembankan dalam rumah tangga juga tentunya dinamika gitu kan. Maka ini bukan sesuatu hal yang menjadi batu dan buat kita tidak bisa melangkah lebih bisa melaju terutama sekali dalam proses pelaksanaan ya pemilu dan pilkada baik dalam tahapan maupun di luar tahapan. Nah hari ini kita kan sedang bergerak ya dalam sebuah proses pekerjaan rutinitas ya yang akan bertahapan. Tapi tentu ya tidak sedikit waktu, tenaga dan pikiran bersita karenanya. Nah, disinilah dibutuhkan yang pertama di tengah tenaga atau pikir kita yang di satu sisi kita tanpa ada pekerjaan yang dituntut oleh waktu ya, karena memang pekerjaan dalam melaksanakan tahapan baik pemilu dan pilkada itu semuanya terbungkus dengan jadwal yang sangat ketat. Kita memang harus menyelesaikan ya sebelum atas deadline gitu kan. Nah di luar dari tahapan ya, jangan kemudian kita anggap karena memang kita tidak terikat dengan jadwal yang ada maka lantas kemudian banyak pekerjaan jadi terbengkalai gitu. Karena di luar tahapan itu sendiri kan banyak sekali pekerjaan yang harus kita tuntaskan gitu. Nah hari ini teman-teman saya melihat Banda Aceh ya, jauh lebih bergerak ya, apalagi dalam tema literasi. Nah, memang literasi itu tidak hanya lagi dia tertumpu pada konsep gitu kan. Nah, bicara literasi itu sebenarnya tidak lagi sedang kita menyiapkan pikiran untuk kemudian kita melaksanakan sebuah pekerjaan. Tapi kita sedang menyelesaikan sebuah pekerjaan dari pikiran-pikiran yang telah kita konsep jauh sebelumnya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian barangkali ya disebut sebagai literasi. Gitu. Nah, literasi juga ya dalam kacamata saya ya, punya makna yang sangat spesifik ya. Berarti memang
secara harfiahnya itu salah satu makna literasi adalah ya melaksanakan sebuah pekerjaan dalam bentuk implementasi, gitu kan, dari konsep-konsep atau pikiran-pikiran yang telah kita bangun sebelumnya. Tapi apa yang saya maksud kemudian literasi yang hari ini itu bisa dibungkus ya dengan berbagai komponen, gitu, dengan berbagai komponen yang ada. Maka sedikitnya saya ada mencatat 5 komponen, gitu kan, dan memang saya belum bisa hafal ada 5 komponen itu ya. Maaf kalau boleh saya sebutkan, itu satu inovasi informasi. Nah, informasi ini apa yang kemudian disampaikan, gitu ya. Kemudian inovasi metode. Nah, inovasi metode ini ya bagaimana cara menyampaikan, gitu kan. Dan kemudian ada inovasi teknologi ya dengan menggunakan media atau platform apa, gitu. Nah, kemudian yang keempat, inovasi kolaborasi. Siapa yang akan kita libatkan di dalamnya? Nah, yang terakhir dalam pandangan saya ada satu inovasi yang gampang, gitu kan. Bagaimana mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Nah, inilah yang kemudian menjadi target akhir kita dalam sebuah membangun inovasi lewat bentuk katakanlah podcast misalnya, gitu. Karena memang kalau melihat jenis inovasi itu banyak sekali, gitu ya. Jenis inovasi yang kita bungkus dengan literasi tadi, gitu kan. Nah, bisa jadi saya ketika masuk ke ruangan ketua melihat gambar tentang pemilu, gitu kan. Kemudian atau di bawah tadi ada foto dan sebagainya tentang pemilu dan pilkada. Itu kan inovasi juga, gitu. Tentu karena inovasi itu variabelnya kan banyak sekali, gitu. Nah, podcast, kemudian menggunakan media sosial, dan podcast ini sendiri juga menggunakan media sosial lain dan sebagainya. Kemudian membungkus ya informasi ya dari yang sifatnya konsep atau sebuah informasi dari regulasi yang ada, gitu ya. Nah, ketika masuk dalam dunia literasi yang memang di sananya mesti kita memanfaatkan inovasi yang ada ya, dan itu memang kita harus punya terjemahan yang lebih aktual, yang lebih mengaktualisasi, gitu. Jadi mengaktualisasinya adalah dalam bentuk nyata yang kemudian masyarakat dengan melihat, oh itu pemilu, oh itu pilkada, gitu kan, oh itu lembaga penyelenggara. Jadi tidak lagi dia membaca dalam konsep, gitu. Nah, oleh karenanya maka penyelenggara sebenarnya dia ada 2 tugas yang paling mendasar selain dia pertama, tugas dia adalah melaksanakan semua tahapan dari semua tahapan dari proses pelaksanaan awal hingga akhir, gitu kan, tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Nah, dia tentu melaksanakannya secara teknis, gitu. Yang menjadi objek dia adalah regulasi, undang-undang atau aturan dan sebagainya. Tapi ada tugas lain bagi penyelenggara adalah kemampuan ya, dalam berinovasi tadi, gitu. Jika tidak, maka ya tak jarang ya penyelenggara atau lembaga penyelenggara itu ya menjadi tenggelam ya di sungai yang dangkal, atau dia tenggelam di air yang tidak sedang pasang, gitu kan, aneh sekali, gitu. Maksud saya, penyelenggara ini dia harus menjadi gabus di atas air, kendati airnya surut, tapi dia tetap berada di atasnya. Saya kira itu sebagai gambaran yang barangkali menjadi tonggak awal kita ya dalam memandang apa inovasi itu sendiri. Gitu. Baik Pak, ini padahal saya baru pertanyaan pertama, tapi penjelasan dari Ketua KIP sudah sungguh ini Pak, sebagai teman pemilih yang nonton pasti langsung wah ilmu sekali gitu semua penjelasan Bapak, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua KIP kita bahwa sebenarnya penyelenggara pemilu itu sekarang kita memang tidak di masa tahapan ya Pak, di tahapan, tapi bukan berarti dengan tahapan kita tidak ada pekerjaan. Malah kita terus bekerja karena sebentar lagi pun kita sudah memasuki tahapan pemilu ya Pak, dan salah satu hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah kegiatan seperti literasi demokrasi seperti Bapak katakan tadi, yang salah satunya mungkin dengan adanya podcast ini ya Pak. Nah Pak, ini menyinggung juga dengan tema kita pada hari ini Pak, yaitu literasi demokrasi berbasis aksi. Tentunya salah satu contoh dari literasi aksi itu adalah
apa yang kita lakukan ya Pak, tidak hanya konsep yang ada di pikiran seperti yang kata Bapak, tapi kita aktualisasikan ke berlaku kepada tugas-tugas yang kita lakukan sehingga bisa disebarkan ke teman pemilih semua, seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak. Pak, ini ingin saya tanyakan Pak, kenapa literasi demokrasi saat ini itu harus berbasis aksi Pak? Padahal kan kita tahu seperti mungkin ya kalau di kuliah atau di manapun pasti kan literasi soal demokrasi itu pasti ada Pak. Ilmu yang disampaikan terkait dengan demokrasi, kepemiluan dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang, di zaman yang mungkin kita katakan bahwa sudah berubah ya Pak, dari mungkin milenial sekarang Gen Z dan Alpha, tentunya kan banyak generasi harus kita rangkum nih untuk pemiluan Pak. Mengapa literasi demokrasi berbasis aksi itu harus kita laksanakan nih Pak? Pertama sekali saya ingin menganalogikan ya, lembaga penyelenggara ini atau lembaga pemilu ini atau lembaga demokrasi ini itu sebenarnya ya, sebuah perguruan tinggi yang tidak hanya dia ya, bicara konsepsi dan kemudian mencakar menerangkan diri. Tapi sebenarnya lembaga penyelenggara ini adalah lembaga ya, yang mendidik ya, masyarakat ya, selain dia memahami konsep ya, jalan pikiran negeri dan bangsa, tapi dia juga ya, menjadi bagian ya, pembelajaran di sana. Nah, kemudian dia setelah mendapatkan pembelajaran, dan kemudian dia bisa ya, menjadi pembelajar gitu bagi masyarakat lainnya. Itu sebenarnya kampus penyelenggara. Kampus penyelenggara adalah kalau dia KIP, gitu kan, KIP. Gitu. Karena kalau kampus di sana mahasiswa dia paling kan mendapatkan berapa SKS saja tentang demokrasi, gitu kan, tentang pemilu, barangkali hanya sekitar saja. Gitu. Tapi di lembaga penyelenggara ini dia mendapatkan harus secara utuh ya, karena dia nggak ada bicara lain selain bicara demokrasi dengan berbagai variabel lainnya gitu. Nah, memandang atau membaca dari tema yang dibangun ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu dalam kacamata saya, dan saya memandang ini adalah sebuah akuarium raksasa gitu. Kalau boleh saya sebutkan, karena bicara demokrasi itu bicara akuarium raksasa gitu. Tapi kalau bicara pemilu ya mungkin ada lebih spesifiknya ya. Gitu. Nah, bicara pemilu tentu bagaimana melaksanakan sebuah tahapan untuk menuju ya akhir hingga pelantikan, gitu kan? Pelantikan presiden, wakil presiden, gubernur, gitu kan, bupati, wali kota dan sebagainya, legislatif hingga turunan lain hingga tingkat kabupaten kota. Nah, bicara demokrasi, dia bicara dari titik awal hingga titik akhir, dan kemudian balik lagi ke titik awal, gitu, dan kemudian berproses di titik tengah. Gitu. Jika tidak, maka itu akan hilang makna demokrasi itu, sehingga tak jarang ya demokrasi kita menjadi kalau boleh saya analogikan dalam bahasanya adalah cinta semusim gitu. Nah, cinta semusim ini tidak hanya berlaku pada saat para kontestan datang ya dalam mempengaruhi calon konstituennya. Tapi kita sesaat juga bisa berlaku dan bisa berlangsung di tengah penyelenggara itu sendiri gitu. Maka tidak ada bicara ya, segala sesuatu itu pekerjaan adalah cinta gitu. Nah, kalau pekerjaan tidak dicintai, bagaimana mungkin pekerjaan itu bisa menghasilkan atau memberikan output yang baik gitu, output yang prima, output yang bisa kemudian bermanfaat bagi segenap ya bangsa dan negara gitu. Atau dalam bahasa lain bermanfaat, apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat terhadap segenap umat gitu kan. Maka sehingga saya memandang demokrasi ini adalah akuarium raksasa gitu. Nah, di dalam akuarium raksasa ini tentu kan banyak variabel-variabelnya yang ada di dalamnya, dan ini harus menjadi ya tidak hanya sekedar hafal ya bagi penyelenggara ya, yang barangkali dari setiap cara pandang atau pikiran gitu yang dilakukan oleh penyelenggara untuk kemudian diaktualisasikan di tengah masyarakat gitu. Nah, kembali lagi dengan misalnya variabelnya ada komponen podcast, ada komponen media digital gitu kan, kemudian ada media sosial gitu kan, kemudian
ada apa namanya ya, semacam apa namanya ya, rumah-rumah pendidikan ya tentang demokrasi dan pemilu ya, baik di kota maupun di kampung gitu. Nah, maka sekarang ketika kita berada di kota ya, kita tidak terlena ya dengan keberadaan kita yang ada ya, serba mudah, serba praktis, tanpa memikirkan ada titik-titik tertentu yang memang harus dijamah. Nah, kota Banda Aceh gitu kan, memang disebutkan kota gitu kan, artinya ini bahkan juga ibu kota provinsi gitu kan. Tapi kan ada desa ya, ada juga desa yang memang terkadang ya tak terjamah ya oleh kita sebagai penyelenggara. Nah, maka desa kan harus masuk gitu. Karena desa juga ada apa namanya, sejumlah pemilih, kelompok-kelompok pemilih terutama sekali ya, menjadi bagian tugas kita ya bagaimana menyentuh kelompok-kelompok pemilih rentan gitu kan, termasuk kelompok pemilih perempuan, disabilitas gitu kan, orang manula dan sebagainya gitu kan. Nah, ini harus bisa dijamah gitu oleh penyelenggara gitu. Maka sekali lagi ya, penyelenggara bagaimana dia ketika berhadapan atau bersentuhan dengan apa namanya, kelompok-kelompok pemilih tadi gitu. Dia kan tidak bisa menggunakan dengan bahasa kita gitu kan. Maka dia harus menggunakan bahasa setempat dan bahasa kebiasaan dia gitu. Nah, masyarakat terkadang dengan menggunakan bahasa verbal, dia jauh lebih cepat menangkap ketimbang kita menggunakan bahasa lisan yang terkadang kita kemas dengan retorika, padahal itu belaka gitu kan bagi masyarakat di desa gitu. Nah, sebenarnya retorika ini juga sesuatu adalah medium yang sangat mumpuni dalam menerjemahkan segala apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita, termasuk ya kelompok rentan tadi gitu. Tapi kita harus cari retorika yang mengena, yang kemudian sesuai dengan apa namanya ya, pemahaman atau kebiasaan masyarakat setempat gitu. Nah, termasuk melalui misalnya gambar gitu kan. Karena ini kan juga bagian dari literasi, poster gitu kan. Kan bagian dari literasi gitu. Nah, terkadang dengan bahasa gambar ya masyarakat lebih bisa menangkap gitu. Nah, di sana dibutuhkan ya adanya desainer atau grafis yang baik, yang bisa apa namanya ya, memahami bagaimana masyarakat itu bisa memahaminya gitu. Jika tidak ya lagi-lagi kita akan menjadi gagal literasi gitu. Ini menarik Bapak katakan tadi, memang kita tidak bisa menjamah berbagai elemen itu dengan satu cara yang sama ya Pak, karena semuanya pasti beda-beda pendekatan yang harus kita lakukan, baik masyarakat di desa, di kota, yang usianya mungkin sudah lebih dari 50 atau di bawah 20 itu pasti berbeda cara kita pendekatan Pak. Pak, ini menanyakan kepada Bapak, ini sesuai dengan pengalaman di lapangan Pak, sudah 2 periode Bapak di KIP Aceh. Ini sebenarnya tantangan terbesar apa Pak? Ini menurut Bapak yang Bapak lihat, mungkin kan KIP Aceh memang tidak turun secara langsung, tapi kan pasti menghimpun berbagai kabupaten kota yang ada di Aceh ya Pak. Kan kabupaten kota yang ada di Aceh juga beda-beda elemennya ya Pak. Di Banda Aceh beda, Aceh Besar beda, dan daerah-daerah lain pasti beda ya Pak. Itu tantangan terbesar apa Pak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, khususnya tentang kepemiluan ini Pak? Nah, sebenarnya saya di penyelenggara ini sudah memasuki lebih dari usia saya gitu kan. Artinya kalau usia saya sekarang sudah menanjak di setengah abad, berarti lebih dari 25 tahun saya sudah berkecimpung dalam penyelenggara. Kalau diminta ke saya itu tolong cari ya mana ya hal yang paling menjadikan apa namanya tadi Mbak Bella, yang lebih susah lah gitu kan, artinya menjadi sebuah tantangan yang paling besar lah kan bagi kita penyelenggara. Saya sudah mencari-cari di hampir 25 tahun, di 25 tahun lebih dalam penyelenggaraan saya belum dapat. Nah, artinya saya tidak sedang ya apa namanya yang membuat sebuah kepongahan dari apa yang sudah saya alami, enggak gitu. Karena memang sebenarnya dalam hidup ini kan nggak ada yang susah gitu kan, nggak ada sesuatu yang kemudian menjadi tantangan gitu kan, tapi kalau susah yang kemudian jadi nggak bisa diatasi itu nggak bisa diatasi, apalagi lagi jadi terhambat atau sebagainya,
sejauh yang saya kalau bahasa aja penyu masuk cek gitu kan, belum dapat gitu, belum dapat. Cuman begini, kalau bicara tantangan itu kita memang demokrasi ini penuh dengan tantangan ya, gitu kan. Jadi apalagi demokrasi ini berada di akuarium besar gitu. Nah, akuarium besar itu tidak lagi hanya di dalamnya ada ikan koi, ikan mas dan sebagainya gitu ya. Tapi bahkan ya, jarang kalau bicara akuarium besar ada hiu, ada apa dan sebagainya, ikan buas lain dan sebagainya. Gitu ya. Maka sebenarnya titik balik dari apa yang menjadi tantangan kita adalah yang paling menantang kan biasanya kan di dalam tahapan, gitu kan? Ya pada tahapan, gitu kan. Tapi ya misal pada tahapan itu, gitu kan, karena memang waktunya sangat terbatas, kita didesak untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum batas deadline-nya, gitu kan. Itu memang tantangan, gitu. Nah, disitulah kita ya penyelenggara ini muncul adrenalin yang yang lebih gitu jika dibandingkan dengan masyarakat biasa. Ini lagi-lagi saya tidak sedang membandingkan antara masyarakat biasa dengan kita sebagai penyelenggara gitu kan. Karena memang penyelenggara ini selain dibutuhkan konsentrasi, pikiran yang prima gitu, kemudian kesehatan yang prima gitu kan. Kesabaran gitu kan, juga tidak ya. Maka ya kita tidak dengan orang saja, dengan lingkungan kita sendiri itu kan setiap hari jadi berselisih paham, berantem dan sebagainya dalam tanda kutip. Gitu. Nah, maka kemudian ya di penyelenggara ini kita ya sebagai penyelenggara kan dibagi tupoksi yang ada, gitu. Tapi kan tetap berlaku hukum saling menyelesaikan, gitu kan, saling membantu ya yang kemudian menjadi keputusan bersama, gitu kan. Nah, ketika kita bicara dan ini kita selesaikan secara bersama, maka semuanya akan jadi lebih ringan dan enteng, gitu ya. Hanya yang jadi persoalan besar kan ketika kita tidak sejalan di dalam, gitu kan. Maka ya hal yang paling dimanapun, gitu kan, di organisasi kecil apapun ya itu soliditas kan menjadi modal dasar, gitu. Jika kita kan jangankan ada persoalan, tidak ada persoalan bisa menimbulkan persoalan, gitu. Jika kita tidak solid di dalam, gitu. Nah, ini tantangan juga gitu di tingkat internal, gitu. Nah, disinilah butuh ya seperti yang disebutkan tadi kesabaran, gitu. Karena pikiran kita kan beda-beda, gitu. Kita kan beranjak dari motivasi yang berbeda juga, gitu. Kan terkecuali misal para ASN, gitu. Nah, ASN kan dia juga memiliki karakter yang berbeda, tapi dia memang bukan orang yang berpolitik, tapi di dalam kan terkadang kan ada juga intrik-intriknya gitu ya. Nah, intrik ini kan bisa juga dimengerti politik ya. Karena begini sebenarnya untuk politik ini kan salah satu maknanya adalah untuk saling mempengaruhi, ya gitu kan, saling mempengaruhi dan kemudian magnetik mana yang lebih kuat maka dialah yang akan menyedotnya. Nah, di penyelenggara nggak boleh seperti itu, gitu. Nggak boleh terjadi dominasi sultan magnetik tadi, gitu. Karena apa? Di penyelenggara ini kan kita kan bekerja politik polisial, gitu kan. Ya bekerja secara bersama-sama untuk memutuskan ya secara bersama-sama juga kalau memang ada tugas yang diembankan kepada masing-masing kita, gitu kan. Ini tugas divisi SDM, itu salah satunya adalah untuk melakukan sosialisasi, melakukan penguatan kapasitas penyelenggara yang mumpuni dan sebagainya. Tapi ketika ini lahir, ketika ini diputuskan ya untuk dilaksanakan misalnya ya sebuah program kerja untuk dilaksanakan kan tentu saja kan melewati sebuah meja rapat pleno, gitu kan, diputuskan. Nah, jika memang dia tidak bisa bersinergi ya maka divisi lain nggak akan mendukung dan sebagainya, ini kan akan kacau gitu. Nah, disitulah lahirkan ya sebuah keputusan secara bersama, tentu dengan adanya kesepakatan bersama. Kalau tidak susah untuk kita laksanakan seringan apapun pekerjaan itu, gitu. Meskipun kita melihat ya, kembali ke saat ini kita tidak sedang ya hari-hari kita masuk kantor tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang sifatnya terikat dengan waktu yang ketat, gitu. Karena kita bukan dalam tahapan
kata-kata, tapi kan banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu kan. Nah ini kan bentuk pekerjaan yang memang kalau kita bilang mahal, sangat mahal dari sisi maknanya gitu. Tapi dari sisi finansial yang kita keluarkan enggak begitu besar gitu kan. Karena apa? Sekali menyediakan fasilitas ini untuk selamanya kita gunakan, gitu kan? Karena kita nggak sekali main gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi barang murah gitu. Tapi barang murah ini akan bermakna besar ketika kita gunakan secara kontinu gitu kan, secara berkelanjutan gitu. Nah saya apresiasi sekali ya dengan teman-teman di Kota Banda Aceh ya yang bisa menghadirkan podcast ini, dan tentu saya mengikuti gitu dari sejak awal ya apa yang dilakukan oleh teman-teman ya, terutama sekali di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan media yang ada ya, media sosial dan sebagainya selain dari podcast gitu. Nah kemarin Kota Banda Aceh kan mendapatkan piala gitu. Iya Pak, untuk sosialisasi ya Pak. Meskipun bukan piala emas gitu ya. Ya, tapi kan ini kan sebuah kebanggaan gitu kan sebuah prestasi dari kerja. Saya kira tidak bukti nyata. Nah ini literasi, ini literasi gitu. Nah saya nggak tahu Abu Jar kemarin itu karena merasa tertantang ya, atau karena memang keinginan dari sejak awal gitu. Nah saya berharap apakah ini keinginan dari sejak awal atau merasa tertantang dalam perjalanan, tapi ini memang harus jalan terus gitu. Nah sebenarnya semangat gitu kan, tanpa kita yang menghidupi sendiri ya mustahil dia akan hidup gitu. Nah kalau boleh saya sebutkan begini, itu sebuah tungku ya yang bisa memasak nasi, buah dan sebagainya. Dia juga bisa membakar apapun yang ada gitu ya. Tapi kalau nggak dihidupin api itu kan jadi nonsen, jadi nggak mungkin gitu kan. Tungku yang baik, tungku yang bisa memasak apapun, jika memang tidak kita hidupin api ya maka tungku itu nggak akan bermanfaat juga gitu kan. Nah kembali dengan apa yang dilakukan oleh Banda Aceh gitu kan, dengan banyaknya tulisan-tulisan di media sosial, opini dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang memang jadi literasi juga. Menjadi literasi yang memang di situ ya, ketika tulisan kan menjadi sebuah konsep, tapi ketika diimplementasikan lewat media yang ada, nah ini sudah menjadi literasi, gitu kan. Nah oleh karenanya konsep yang sudah ada lewat pikiran-pikiran yang dibangun oleh teman-teman, bahkan ini kan semua teman-teman selain komisioner itu teman-teman dari jajaran sekretariat kan juga menulis gitu kan. Dan saya memandang itu tulisan bagus-bagus semua gitu. Mahasiswa magang juga menulis. Itu mahasiswa magang juga ada saya baca gitu kan. Juga apa tulisan-tulisan dari mahasiswa magang gitu. Dan semuanya bagus-bagus gitu. Nah, kalau boleh saya sebutkan, sekiranya saya memiliki media mainstream gitu, semua tulisan ini saya sedang untuk saya muat di media saya, begitulah kira-kira. Artinya inilah jual, gitu kan? Ini tulisan lah jual gitu. Nah saya pikir ya di bawah komandonya Abu Jar yang saat ini gitu kan, saya memandang ya dengan kerja kolaborasi yang baik dengan Bu Dewa, gitu kan. Ini memang ampuh dan sangat mumpuni gitu kan. Nah maka kita melihat mengharapkan ke depan ya ada prestasi, misalnya ada pengakuan dalam bentuk apresiasi dari KIP Aceh yang telah diberikan kemarin. Ini kalaupun nggak bisa kita raup yang lebih tinggi, yang lebih banyak lagi, tapi paling tidak apresiasi yang sudah ada jangan hilang, gitu kan. Jadi predikat yang sudah adanya harus dipertahankan. Tapi kalau menghitung-hitung, karena kemarin ya kalau boleh saya buka sedikit, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu apa yang latar belakangi dan apa yang menjadi kriteria sehingga muncul apresiasi untuk juara 1, 2, dan 3 gitu kan. Nah salah satu kriteria kemarin kan cuma dari sisi kuantitas saja gitu. Kuantitas ya foto gitu atau kita dan sebagainya. Jadi ketika kita jumlahkan untuk Aceh menang gitu kan. Nah ke depan, kualitas ya, selain kuantitas,
kita juga akan masuk ke ruang kualitas, gitu kan? Karena kalau sekaligus kita kasih kriteria yang yang terlalu luas, terlalu banyak, gitu kan, kita nggak akan mendapatkan semangat juang teman-teman, gitu kan. Ya, maka kita juga bangun step by step, gitu kan. Kalau kemarin mungkin hanya sertifikat yang penghargaan saja, mungkin ke depan akan dapat piala, gitu kan, dalam bentuk emas dan sebagainya, gitu kan. Karena meskipun itu bukan emas murni, gitu kan, tapi emas yang disebutkan emas itu ya dari sebuah prestasi ya, maka dia akan tidak memiliki nilai jual yang rendah ya. Bahkan nilai jualnya bisa akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi siapapun yang meraih juara dengan label emas itu. Pak ini Pak, sebenarnya kita kan turut bangga juga nih kami dari KIP Kota Banda Aceh Pak bisa mendapatkan apresiasi dari KIP Aceh untuk segala sesuatu yang kami coba untuk bangun literasi tersebut. Ini seperti podcast yang kami adakan ini Pak, ini juga bermaksud untuk bisa berbagai elemen tuh bisa kami dekati Pak, karena seperti kemarin juga pernah kami untuk kelompok marginal, untuk dosen gitu, jadi berbagai elemen kita coba dekati dengan adanya podcast. Jadi jadinya yang menonton podcast juga dari berbagai elemen gitu ya Pak, sesuai dengan apa yang harus kita dekati nih, seperti itu Pak. Salah satu literasi yang dibangun oleh KIP Kota Banda Aceh ini sendiri Pak. Ini kan Bapak sebagai ketua KIP Aceh, kita boleh sedikit masuk terkait dengan Aceh nih Pak. Aceh sebagai status daerah otonomi khusus nih Pak, sebagaimana kita ketahui. Nah, dengan kekhasan dalam penyelenggaraan politik khususnya ya Pak di Aceh ini, bagaimana kekhususan ini mempengaruhi upaya membangun literasi nih Pak dalam penyelenggaraan pemilu, terkait juga dengan mungkin hambatan mungkin yang dilalui oleh KIP Aceh nih Pak dengan adanya kekhususan yang ada di Aceh. Nah, menyusul adanya kekhususan di Aceh ya terkait dengan demokrasi di Aceh ya, tata kelola pemilu dan pilkada misalnya. Tentu di pemilu misalnya ada menghadirkan para kontestan ya dari partai lokal, gitu kan, selain dari parpol gitu. Nah, perlakuan parpol dengan partai Parnas itu kan beda gitu. Nah, parpol dia akan lebih tahapannya pun juga menjadi tahapan tambahan dia, karena di Parnas tidak adanya misalnya uji mampu baca Al-Quran, di Parpol ada tes uji mampu baca Al-Quran. Nah, kehadiran kita di situ, kalau dia misalnya kita berhadapan dengan Parnas, kita kan hanya menyampaikan ya aturan-aturan yang berlaku secara nasional, gitu kan. Tapi di Parpol itu sendiri ya salah tadi saya sebutkan contoh. Maksudnya kalau misalnya di Parpol itu kan ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, kan beda dengan verifikasi nasional gitu kan, terhadap partai nasional gitu. Karena kalau di Aceh yang namanya uji mampu baca Al-Quran tidak hanya Parpol, pas juga gitu kan. Nah, dalam proses misalnya sebelum kita lakukan sosialisasi, sebelum kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Parpol, kita kan harus mensosialisasikan dulu gitu. Perangkat apa yang harus digunakan, harus disiapkan oleh partai lokal gitu kan. Nah, di sini ya butuh literasi yang bagus gitu. Tidak berlaku literasi yang kita ketengahkan atau kita kemukakan ke partai nasional gitu. Karena itu kan umum gitu. Nah, disinilah kita misalnya dengan menghadirkan simbol-simbol yang sifatnya lokalistik gitu kan, simbol-simbol keagamaan gitu kan, dengan melakukan pendekatan orang-orang khusus gitu. Nah, Parpol biasanya kan lebih cenderung ya rata-rata kan orang kita Aceh gitu pesertanya, kendati memang tidak sedikit juga, tapi tidak begitu banyak lah gitu kan, kalau dihitung bisa dihitung dengan jadi gitu kan. Nah, pendekatan bahasa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu ketika kita menggunakan ya kebiasaan masyarakat setempat itu biasanya lebih mudah, cepat diterima gitu. Maka itu gunakan gitu ya, untuk dalam melakukan sosialisasi gitu. Tapi kalau Parnas ya tingkat pluralitasnya akan lebih tinggi, maka ya kita boleh menyampaikan dengan bahasa-bahasa datar, bahasa biasa dan sebagainya gitu kan. Tapi saya ingin membedakan satu bahasa secara lisan, apakah itu dibungkus dengan retorika yang baik ya, namun
yang lebih mengena juga harus digunakan dengan bahasa verbalitas gitu, ya. Nah, bahasa tubuh sebenarnya tidak begitu lelah kita gitu. Hanya bagaimana kita berhadapan dengan sebuah komunitas yang ada atau masyarakat tertentu ya, dengan menggunakan bahasa tubuh yang pasti akan bisa diterima sebagaimana apa yang menjadi kebiasaan dia. Kalau tidak, itu kan pasti dia akan nolak gitu. Karena orang siapapun ya, pertama sekali menerima orang lain itu kan melihat performanya gitu. Misal, saya datang ke KIP Kota Banda Aceh melihat performa saya dengan pakai sandal jepit gitu. Ini terlepas siapa saya beranjak dari mana gitu kan. Terlepas gitu. Begitu datang ke KIP Banda Aceh menggunakan sandal jepit gitu. Saya belum bisa masuk ke dalam, di luar udah diusir gitu. Gitu kan. Nah, itu bagian dari performa gitu. Itu satu. Yang kedua, dia harus menyisakan wangian, maka penyelenggara ini harus wangi ya. Gitu kan. Nah, kendati kita saat ini nggak bisa beli minyak wangi misalnya gitu. Tetapi dengan cara Bisa mandi. disponsori mungkin nih Pak, berbagai Pak anggaran minyak wangi gitu Pak. Untuk penyelenggara. Iya. Ya. Saya sepakat karena penyelenggara ini harus ada minyak wangi. Iya. Kalau enggak dia nggak bisa kan membuat penciuman audiensnya dan nyaman gitu. Gitu. Nah, minyak wangi yang saya maksudkan di sini itu artinya kemampuan baik intrinsik maupun ekstrinsiknya gitu. Jadi ada kemampuan dia dalam menyentuh audiens gitu. Itu minyak wangi gitu. Kalau enggak, dia nggak akan menyisakan yang kemudian dia nggak akan dirindukan oleh audiens atau oleh teman pemilih gitu. Nah, ketika orang sudah berhadap terhadap informasi kita, maka dalam kondisi apapun dia akan mencari informasi itu untuk kemudian target akhirnya bagaimana dia bisa masuk ke TPS pada hari pencoblosan. Kan itu. Nah, kalau kita bisa menyisakan wangian ya bagi penciuman dan kita menebarkan aroma yang baik sebagai penyelenggara. Saya kira demikian. Pak, bicara tentang masa depan Pak. Sekarang kita berbicara ke masa depan kita. Ya, tapi bukan masa depan. Masa depan pemilu gitu Pak. Pak, ini inovasi seperti apa nih menurut Bapak? Ini ke depan kita tidak lama lagi 2029 tahapan di 2027 ya Pak, tahun depan kita mungkin sudah Insyaallah nanti mungkin pertengahan. Nah, ini inovasi apa ini Pak yang menurut Bapak perlu dikembangkan agar literasi demokrasi di Aceh semakin kuat? Ini kita khususkan di Aceh Pak. Ya, terutama terkait dengan kepemiluan itu sendiri nih Pak. Nah, sebenarnya inovasi yang paling mendasar adalah bagaimana dia akan terus berpikir, gitu kan? Kita semuanya ini tidak hanya jalan sekretariat karena memang dia hari-hari dituntut untuk mengetik, gitu kan, membuat berkas dan sebagainya, gitu kan. Tapi kami ya sebagai jajaran pimpinan atau komisioner, gitu kan, dia harus terus berpikir, gitu. Karena dengan berpikir itulah kemudian bisa menelurkan inovasi, gitu. Tapi kalau dia nggak berpikir, ya nggak akan mungkin dia bisa menentukan inovasi apapun. Gitu. Nah, salah satu berpikir hari ini yang sudah dilakukan adalah menulis. Gitu. Jadi gemar-gemarlah dalam menulis. Karena orang kalau sudah dia menulis, pasti dia sudah membaca. Tapi kalau orang membaca, belum tentu dia menulis. Gitu. Karena bagi orang yang menulis, ya. Kalau dia tidak membaca, maka nggak tahu apa yang bisa dia tulis, gitu kan? Jadi akhirnya tuh yes itu tidak dan sebagainya, cuma itu aja kita dia nggak bisa mengembangkan, gitu kan? Nah, terkadang menulis itu kita biasanya mengantarkan ya sebuah regulasi, menyampaikan sebuah regulasi. Pekerjaan penghitung dengan tata cara begini, gitu kan? Regulasinya ini, gitu kan? Kemudian pekerjaan dalam melakukan pemutahiran data pemilih, regulasi aturannya misalnya PKPU nomor 1 2025. Nah, tetap ya roadmap dasarnya Undang-Undang 7 2017. Nah, ini orang sudah bosan gitu. Ini orang nggak akan lagi membaca. Begitu dia lihat judul nggak menarik gitu, bikin dia sumpah gitu kan. Tapi bagaimana dia kemudian ya, padahal yang ingin kita kupas, masa pemutahiran data pemilih, gitu. Terlalu berat mungkin. Iya, tapi ada bahasa yang kemudian memantik, gitu. Nah, inilah yang memang dibutuhkan juga bagi seorang penulis untuk memantik calon pembacanya, gitu. Nah, kalau nggak dia nggak akan menarik, gitu. Bahkan orang begini, dengan baca judulnya saja,
dia akan muncul ya rasa penasarannya, sehingga dia akan melanjutkan ke lead pertama. Nah, di lead pertama menggugah, maka dia akan melanjutkan paragraf kedua dan seterusnya. Jika memang itu ada bahasa-bahasa yang kita kemas untuk kemudian menjadi menarik pembaca, gitu kan? Jangan lagi kita yang menyampaikan ya bahasa-bahasa regulasi, walau memang kita tidak dibolehkan, ya, apalagi di tingkat kabupaten kota, gitu kan, untuk menerjemahkan regulasi, gitu kan. Tapi buat aja analisis dengan keadaan yang ada, gitu kan, dan kemudian melahirkan ya bahasa-bahasa memiliki idiom dengan diksi yang menarik, gitu kan. Nah, saya kira kalau bagi orang yang sudah biasa menulis, ini kan insya Allah gitu kan akan lebih mudah, apalagi dengan dia banyak literasi bacaannya, gitu kan. Nah, maka salah satu adalah yang harus dikembangkan dunia kepengarangan ini dengan menulis ini, gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, karena bicara literasi, gitu kan. Nah, podcast ini ya, jika ini biasanya berapa lama sekali nih podcast ini? 2 minggu sekali biasa take-nya, Pak. 2 minggu sekali. Mungkin sebulan ada 4, karena 2 kali atau 4 take biasa ada. Nah, kalau memang 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali 3 kali, lakukan setiap minggu sekali. Oh, setiap minggu sekali. Gitu kan? Ini kan masukan saya, gitu kan? Yang punya napas, tenaga dan daya sebagainya kan teman-teman di sini. Saya kan hanya punya pikiran dan cara pandang, gitu kan? Karena apa? Karena saya menjadi salah seorang yang paling menarik ya dengan keberadaan Ki Kota Banda Aceh atas hadirnya Pecidah ini, gitu kan? Maka saya ya menjadi semangat juga, gitu kan, melihat teman-teman itu. Nah, jika bisa seminggu 2 kali atau minimal seminggu 1 kali, gitu. Tema macam-macam, gitu. Banyak sekali tema, gitu, yang bisa dikupas, gitu. Tidak hanya menyangkut dengan literasi, gitu. Karena begini, bicara aja tentang psikologis pemilu, gitu. Apa yang dirasakan nanti kita ya kupas bagaimana ya perasaan masyarakat dengan pemilu, gitu kan? Mahasiswa mungkin bisa kita aja. Apalagi mahasiswa, pemilih pemula dan sebagainya, gitu kan? Apa yang bisa Anda rasakan? Oh, saya bisa merasakan apa-apa karena saya belum pernah ikut pemilu. Nah, di situ kita masuk rasa yang ada sama kita, gitu. Masukkan rasa kita, gitu kan? Nah, biasanya orang ketika dia dalam pikiran yang kosong, otak yang kosong, ketika kita masukkan biasanya lebih mudah ketimbang ya otak yang dipenuhi dengan beragam apa yang ada di otaknya. Kita susah untuk menerobosnya, kita susah untuk memasukkannya. Sama halnya dengan air di gelas. Kalau air penuh, gimana kita mau masukkan air kita? Paling terbuang aja percuma, gitu kan? Nah, maka kita carilah gelas-gelas kosong, ya, yang kemudian akan penting dalam irama pikiran untuk kemudian mencapai tujuan yang sama, ya, dalam membangun demokrasi yang lebih baik, ya, terutama sekali di Kota Banda Aceh dan Aceh secara umumnya, lebih umumnya lagi, ya, membangun demokrasi Indonesia yang lebih bagus, lebih maju, gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan di wilayah ujung paling barat Indonesia ini, itu ketika itu punya manfaat akan mendetar Nusantara. Ya kan, percaya gitu. Ini bukan tidak akan dipantau oleh ya secara nasional, gitu. Karena begini, sedikit apapun yang kita bicara, gitu kan, ya pasti akan berpengaruh, akan punya manfaat, gitu. Yang terpenting apa? Yang terpenting nawaitu kita dalam upaya melakukan membangun literasi ini, daripada kita nggak melakukan sama sekali, gitu. Apa yang bisa bermanfaat sama sekali kita nggak lakukan, gitu. Maka kemudian banyak, kita ini kan semuanya pemimpin, gitu kan. Banyak pemimpin ditemukan kesalahan ketika dia banyak berbuat, gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang dia tidak punya kesalahan, dia nggak buat apa-apa, gitu. Ya, ambil aja risiko banyak berbuat, banyak kesalahan, daripada tidak berbuat, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu bukan pemimpin namanya. Apalagi ya para komisioner di Kota Banda Aceh kan laki-laki semua. Iya, laki-laki kan? semua. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan itu sebagai khalifah di muka bumi, gitu kan. Nggak akan mungkin di Banda Aceh ini nggak akan bangkit sementara banyak khalifah di sini.
gitu kan. Maka saya optimis betul ya dengan keberadaan teman-teman yang ada di KIP Kabupaten Banda Aceh ini ya untuk membangun, menggerakkan literasi kita ini agar ya demokrasi kita akan lebih berwarna ya, tentu ya dalam konteks bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, ini mungkin terakhir nih sebelum penutup kita, karena hari ini pembahasan kita sebenarnya cukup menarik ini Pak. Pak, yang kami dari KIP Kota Banda Aceh selaku penyelenggara yang dibawahi oleh KIP Aceh, ini Bapak sebagai pimpinan KIP Aceh, boleh diberikan sedikit harapan Bapak, pesan Bapak sebagai pimpinan KIP Aceh kepada kami mungkin di kabupaten kota, tidak terkhusus di KIP Kota Banda Aceh ini Pak, untuk penyelenggaraan pemilu ke depan, untuk berbenah kami semakin baik lagi agar pelaksanaan pemilu ke depan dapat berjalan yang lebih sukses, partisipasi masyarakat lebih tinggi, dan semua elemen masyarakat bisa diraih oleh KIP Kota Banda Aceh dan kabupaten kota lainnya. Ya, saya sebenarnya begini mau bilang ya, kan terkadang begini, dia banyak apa namanya ya petuah, banyak peringatan, kemudian banyak omelan ya terhadap orang-orang yang taat. Nah, maka apa namanya dengan permintaan ini kan sama halnya tolong omelin kami gitu kan, walau memang sayang ya Pak, contoh misalnya kan orang yang sering datang ke masjid hari Jumat, ini hari Jumat ya. Orang yang datang ke masjid apalagi hari Jumat itu kan diomelin dia sama pengkhotbah, gitu kan? Ngapain dia diomelin, orang dia udah datang ke masjid, dia kan orang taat gitu. Nah, ibadah aja orang taat gitu. Tapi kalau diminta omelin sebenarnya tanpa diminta, ya saya hari-hari ngomel aja gitu kan, terutama sekali dengan Pak Buja gitu kan, dengan Pak Ketua, Saiful Haris dan teman-teman lainnya. Nah, omelan kita ini ya tentu kan untuk ya sebagaimana diharapkan tadi ya, artinya ya untuk membangkit kemajuan, untuk membangkit semangat dan kemajuan ke depan gitu. Nah, bagi saya omelan saya terhadap Kota Banda Aceh ya, tingkatkan aja literasi yang sudah ada gitu. Jangan bertahan gitu, tapi harus ditingkatkan gitu. Karena kalau bertahan itu kan apa namanya sama halnya dengan pemenang yang dia tidak akan menjadi apa namanya pertarung yang tidak akan menjadi pemenang. Dia memang bertarung tapi dia nggak akan menang karena dia selalu juara bertahan gitu. Dia nggak mau naik kelas gitu ya kan. Maka penting ya KIP Banda Aceh naik kelas gitu, dan kelas yang sudah ada biar aja orang lain yang mengisinya. Kita sudah melewati kelas ini, kasih ke orang lain yang belum berada di kelas ini. Itu satu. Nah, yang kedua, tentu membangun komunikasi ini itu kan tidak segampang dengan apa yang mengerjakan segala sesuatu itu kan tidak segampang dengan bicara yang ada, dengan bicara kita, ya kan? Tapi maka dibutuhkan di situ adalah sebuah keputusan tanggung jawab, ya, tidak hanya dengan bahasa yang digunakan terhadap teman-teman, ya, yang saya berharap tanpa menyisakan residu lainnya. Kita sudah banyak residu dalam kehidupan ini, jangan tambah-tambah masalah gitu di antara kita, gitu kan? Maka bangun komunikasi gitu. Di mana ada yang tidak baik, ya udah luruskan aja. Kalau memang dia nggak bisa kita luruskan, ya udah diamkan aja, gitu kan? Kita diam gitu, sehingga kita nggak mesti harus bersikukuh, kemudian kita berjibaku dengan dia menghabiskan waktu percuma sementara kita punya banyak pekerjaan lainnya, gitu. Nah, di masing-masing kita kan nggak hanya ini aja kerja kita, tapi fokus kita ini gitu. Ya, meskipun kita ada aktivitas lainnya. Nah, tidak sedikit aktivitas lainnya kita bisa berjalan secara beriringan ketika kita manajemen atau manajerial yang baik. Gitu. Nah, manajerial yang baik adalah itu akan tetap berada pada sosok-sosok yang memang dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Biasa orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, dia pasti akan bertanggung jawab kepada lingkungannya, kepada orang lain dan sebagainya. Tapi ya pasti juga kita sering menemukan orang tidak bertanggung jawab kepada orang lain karena dia sama diri sendiri dia tidak bertanggung jawab. Maka simpel-simpel aja gitu. Nah itu apa namanya dia menjadi tidak menjadi juara bertahan gitu.
Nah, tetapi memang senaif-naifnya iman kan 200 tahun, gitu kan. Berarti jangan turun ya Pak ya? Tapi ya saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, kalau khusus untuk Kota Banda Aceh ya tidak dengan bahasa senaif-naifnya iman, gitu. Karena saya memandang Banda Aceh ini sudah main di lagi ke-7, gitu. Jadi nggak usah lagi main di bawah itu, gitu kan. Jadi harus dia karena memang hidup ini berlapis dan bertingkat, gitu. Kita harus terus melaju, merangkak, naik ya ke tingkat yang lebih tinggi, gitu. Kalau memang nanti ada konsekuensi lain terhadap perjalanan dari kehidupan, dari tata cara bergaul dan kerja-kerja kita secara bersama, gitu kan, itu pasti ada konsekuensi. Tapi semuanya itu orang biasanya semakin dia levelnya semakin tinggi, konsekuensinya juga semakin tinggi, gitu kan. Nah, saya kira teman-teman kan sudah sangat paham dengan semuanya itu. Tinggal saja sekarang, gitu kan, mau serius atau mau biasa-biasa aja, gitu kan. Yang penting ya saling mendoakan saja, sehat fisik, pikiran, ya, jiwa raga, gitu kan. Jika tanpa itu ya semuanya juga akan sia-sia dan kita nggak akan bisa bergerak, gitu kan. Saya kira demikian kalau lebih dan kurang gitu Pak, ini omelannya sudah cukup masuk nih Pak. Di sini udah ada ketua, ada Pak Abu Zar juga, pasti omelannya udah nyampe langsung nih Pak ya. Pak, ini sebenarnya KIP Kota Banda Aceh tentunya kan berusaha terus mempertahankan prestasi yang sudah ada, apalagi sebagai KIP Kota Banda Aceh itu berada di ibu kota provinsi, tentunya kan sering menjadi pilot project yang dilihat juga oleh kabupaten kota lain dan daerah lain tentunya. Terus kami usahakan semua hal-hal terbaik, termasuk menarik sedikit nih Pak terkait opini tadi Pak. Itu kalau saya boleh jelaskan, awalnya opini itu adalah untuk kami mengisi di web KIP Banda Aceh sendiri nih Pak. Jadi semua kami usahakan untuk menulis sedikit-sedikit dan alhamdulillah kami mendapatkan kebanggaan nih, ada salah satu ASN kami yang ternyata opininya dimuat nih di KIP Aceh Pak. Jadi kan itu juga menjadi salah satu apresiasi ya Pak. Jadi teman-teman yang lain pasti akan lebih bersemangat nih untuk bisa menulis opini dan bisa diapresiasi oleh KIP Aceh. Jadi itu tulisan apa ya yang dimuat di KIP Aceh? Tentang ini ada orangnya langsung nih kebetulan ini Pak. Tentang wisatanya ya Pak. Aceh sebagai wisata pemilu Pak. Iya Pak. Ini jadi salah satu tim kita juga nih dari tim podcast yang tulisannya diterbitkan di KIP Aceh Pak. Jadi kan mungkin apresiasi yang seperti inilah yang menggugah semangat. Jadi ke depan semoga KIP Aceh mungkin suatu hari tidak hanya di posting ya Pak, mungkin ada lomba untuk opini dari kabupaten kota bisa nih Pak, mungkin untuk meningkatkan kapasitas SDM kita ya sebagai inovasi Pak. Pak, ini tidak terasa sepertinya kita sudah agak cukup lama ini podcast hari ini Pak. Dari semua podcast yang pernah di-tag kayaknya paling menarik, paling banyak pembahasan, paling daging tentunya bersama Ketua KIP Aceh kita ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak ilmunya, kesempatannya, waktunya, dan semoga nanti di acara-acara KIP Kota Banda Aceh lainnya Bapak berkesempatan hadir mungkin bisa memberikan sedikit materi ilmu untuk kami semua Pak. Pak, saya ucapkan terima kasih atas nama KIP Kota Banda Aceh ya Pak. Baik teman pemilih, dengan berakhirnya podcast kita pada hari ini, maka kita akan ketemu di podcast yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.